kronis yang menyerang daya tahan tubuh, di mana semakin lama kita mengobati, maka semakin cepat pula virus ini menyerang daya tahan tubuh kita. Apa itu infeksi oportunistik? Penyebab penyakit HIV adalah infeksi virus yang bernama Human Immunodeficiency virus. HIV adalah jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 dalam sistem imun. Sel CD4 atau sel T merupakan jenis sel darah putih yang bertugas secara spesifik melawan infeksi berbagai macam mikroorganisme yang berbahaya seperti jamur, virus, parasit, bakteri, dan lain sebagainya. Namun, virus HIV ini akan terus berkembang biak dan merusak sistem imun. Akibatnya, seseorang yang terinfeksi HIV itu akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah daripada orang yang sehat. Tanpa pengobatan yang baik, melemahnya daya tahan tubuh dalam jangka panjang akan menyebabkan penderita HIV itu terkena risiko infeksi. Sebuah risiko infeksi pada pengidap HIV yaitu infeksi oportunistik karena munculnya banyak mikroba seperti parasit, bakteri, jamur, dan virus lainnya yang muncul mengambil kesempatan pada saat tubuh kita lemah. Infeksi oportunistik rentan terjadi pada penderita AIDS karena pada fase AIDS jumlah sel CD4 di dalam tubuh turun drastis hingga di bawah 200 ml kubik, di mana tubuh akan kesulitan melawan infeksi tersebut karena jumlah sel tersebut sangat minim. Oleh karena itu, infeksi oportunistik pada penderita HIV/AIDS tidak mudah untuk dilawan. Alhasil, komplikasi ini dapat dengan cepat menurunkan kondisi kesehatan penderitanya. Pada beberapa kasus, infeksi oportunistik mulai bermunculan saat sel CD4 masih berada dalam kisaran 500 ml di dalam darah. Infeksi oportunistik disebabkan oleh berbagai macam jenis mikroba, parasit, jamur, bakteri, dan juga virus yang berlangsung di dalam tubuh. Berikut ini adalah contoh beberapa infeksi oportunistik yang menyerang penderita HIV/AIDS. Yang pertama yaitu infeksi jamur atau kandidiasis. Kandidiasis ini disebabkan oleh jamur Candida, di mana dapat muncul di bagian tubuh manapun, terutama di bagian mulut dan juga vagina. Namun dapat juga mempengaruhi kuku, kulit, dan juga selaput lendir di sekujur tubuh. Infeksi ini biasanya menyerang pengidap HIV dengan jumlah CD4 200-500 sel per mililiter kubik sampel darah. Biasanya gejala yang terlihat yaitu adanya bintik atau bercak putih di bagian lidah dan juga tenggorokan. Nah, untuk itu pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara sikat gigi rutin dan juga menggunakan obat kumur chlorhexidine. Infeksi ini dapat dikatakan sebagai infeksi oportunistik jika menyerang eksofagus atau kerongkongan, saluran pernapasan bawah, dan juga jaringan paru-paru yang lebih dalam. Pneumonia termasuk infeksi oportunistik yang paling serius untuk pengidap HIV atau AIDS karena infeksi ini menyebar dari paru-paru menuju ke saluran tubuh lainnya hingga menyerang ke otak atau bahkan dapat menyebabkan pembengkakan otak atau biasa disebut dengan meningitis. Untuk pencegahan infeksi ini dapat dicegah dengan vaksinasi dan dapat diobati dengan antibiotik. Untuk pengobatannya harus segera dilakukan agar memberikan peluang pulih untuk pasien. Kanker serviks invasif. Kanker ini dimulai di dalam leher rahim atau serviks dan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Untuk kemunculan kanker ini bisa dideteksi secara dini dan bisa segera untuk ditangani dengan melakukan misalnya dengan pemeriksaan screening, yaitu dengan pap smear. Cryptosporidiosis adalah infeksi pada saluran cerna yang disebabkan oleh parasit Cryptosporidium. Penyakit ini mengakibatkan diare dengan feses yang cair. Pada penderita HIV, penyakit ini bisa bertahan lebih lama dan mengakibatkan gejala yang lebih parah. Herpes simplex. Infeksi virus ini dapat menyebabkan munculnya gelembung kecil dan luka yang khas di daerah mulut dan alat kelamin. Herpes simplex dapat menular melalui hubungan seksual dan dari ibu ke anaknya melalui proses persalinan. Herpes simplex tidak hanya menyerang mulut dan alat kelamin, tapi juga bisa menyerang saluran pernafasan. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah akan lebih mudah terserang herpes simplex dengan gejala yang lebih berat. Toxoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri
Toxoplasma gondii, di mana pada orang yang sehat, infeksi ini tidak berbahaya. Namun pada orang yang dengan kekebalan tubuh yang lemah, infeksi ini dapat menyerang otak dan dapat mengganggu penglihatan, pendengaran, kejang, bahkan hingga koma. Tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui percikan ludah saat kita batuk, saat kita bersin. Kemudian untuk seseorang yang mengidap penyakit HIV, semakin lama ia mengobati penyakit tuberkulosis ini, bisa-bisa dia akan meninggal atau menyebabkan kematian.